pertama yang wajib kita ketahui adalah dalil wajib berzakat secara umum. Secara umum, zakat secara umum. Para pembaca yang dimuliakan Allah, sesungguhnya zakat merupakan salah satu pondasi dalam agama Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa tajiduhu indallah huwa innallaha bima ta'maluna basir. Naam. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Ini merupakan ayat suci Al-Quran yang menegaskan kewajiban berzakat. Nah, dan ayat-ayat semacam ini cukup banyak di dalam Al-Quran yang memberitakan kita untuk menunaikan kewajiban berzakat. Dan ini zakat secara umum, baik itu zakat mal, zakat fitrah, atau lain sebagainya. Kemudian, lain daripada itu, di dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis katsirah, hadis yang sangat banyak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya agama Islam berdiri di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kedua adalah mendirikan salat. Ketiga zakat, haji ke Baitullahil Haram, dan puasa di bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya pondasi agama Islam adalah salah satunya adalah menunaikan kewajiban berzakat yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Nah, terus secara khusus, ini zakat secara umum barusan. Secara khusus tentang zakat mal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Beliau katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tunaikan kewajiban zakat malnya, zakat hartanya. Nah, kemudian juga lain dari itu, secara khusus lagi tentang zakat fitrah. Di antara kewajiban seorang muslim yang paling penting menunaikan zakat fitrah, karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi, dan tidak akan terangkat untuk diterima oleh Allah Ta'ala melainkan dengan ditunaikan zakat fitrah. Hal ini disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Shahin dengan sanad yang jayyid. Beliau bersabda, "Siyamu Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Beliau katakan, puasa Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak diangkat untuk diterima oleh Allah melainkan dengan ditunaikan zakat fitrah. Kemudian di dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, beliau katakan, "Zakatul fitr tuhratun lis-sha'im min ar-rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin." Zakat fitrah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi fakir miskin. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain terkait dengan kewajiban zakat fitrah, nanti akan disebutkan juga. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri sebagaimana fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Abu Sa'id mengatakan, para sahabat menyatakan, "Farada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan." Telah memfardukan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain terkait dengan zakat fitrah. Nah, atas dasar ini kita sekalian diwajibkan menunaikan kewajiban zakat fitrah. Zakat secara umum, zakat mal secara khusus, dan zakat fitrah juga secara khusus. Dan semua ada aturan-aturannya. Ya, bukan hanya kita sekedar keluar uang, keluar harta, kita berikan kepada fakir miskin, enggak.
ada aturan-aturan hukum yang harus dilaksanakan. Semacam kayak sholat, seperti sholat. Kita sholat bukan cuma sekedar ruku, sujud, tapi ada aturan-aturan hukum yang pertama harus kita pahami dan kita jalankan kemudian. Nah, oleh karena itu sebagaimana seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah, ia juga diwajibkan untuk mempelajari bagaimana cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Tabrani, dan Baihaqi, beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, menuntut ilmu hukumnya wajib untuk atas setiap muslim. Kenapa demikian? Karena kita dituntut oleh Allah Ta'ala hidup di muka bumi sebagai seorang yang beriman untuk menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita enggak diciptakan oleh Allah melainkan hanya untuk tujuan ibadah. Dan ibadah bukan pakai cara kita, pakai cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berzakat. Berzakat bukan pakai cara kita. Salat bukan pakai cara kita. Tetapi dengan cara yang diatur oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk mengetahui tata cara yang diatur oleh Allah, kita diwajibkan belajar. Karena ini Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mengajarkan kita tata cara ibadah yang fardu, ya, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan aturan hukumnya. Nah, karena di dalam menunaikan zakat fitrah terdapat persyaratan, waktu yang tepat, tempat penyaluran, hukum-hukum lainnya yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari agar kewajiban menunaikan ibadah zakat fitrah dapat berlangsung dengan benar dan sah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.